Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 9, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rekan Sekerja, disusun oleh Saudara Rohani. Kisah inspiratif. Ketika tiba saatnya bagi Musa untuk memukul batu di padang pasir untuk memperoleh air bagi orang-orang Israel yang kehausan, ia hanya memiliki peran yang sangat kecil, hanya memukul batu. Siapapun di antara orang Israel dapat melakukannya.
Hal yang utama adalah apa yang sedang dikerjakan Allah di inti bumi untuk menyediakan aliran air yang melimpah. Namun, keduanya bekerja bersama, Musa di hadapan orang-orang, Allah di kedalaman bumi yang tersembunyi. Musa dan Allah merupakan rekan sekerja. Selalu ada dua pihak dalam setiap pekerjaan yang berbuah banyak, para pekerja yang memiliki kesediaan hati dan Allah yang setia. Bagian manusia adalah melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, memukul batu. Tugas Allah adalah mengalirkan air itu. Apakah Musa dibebani oleh kekhawatiran sewaktu ia mendekati batu itu? Berpikir bahwa ia mungkin gagal? Saya meragukan hal itu. Ia hanya perlu mengikuti Tuhan dalam ketaatan. Allah telah berjanji untuk melakukan semua hal lainnya, dan Musa telah melihat Allah melakukan mukjizat-mukjizat besar sebelumnya. Apakah Anda mengkhawatirkan tugas yang telah diberikan Allah hari ini? Apakah Anda percaya bahwa segala sesuatunya bergantung kepada Anda? Pukul saja batu itu. Allah sedang bekerja secara tersembunyi untuk menumpahkan aliran air bagi setiap pria, wanita, dan anak-anak, dan ketika air hidup mulai mengalir, muliakanlah Dia. Lakukan saja bagian Anda dan Dia akan melakukan bagiannya. Dhr. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. 1 Korintus 3 ayat 9 berkata, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Gersang, tandus, dan mandul. Tak ada yang ingin mewarisi ladang tua keluarga Li. Pada masa keemasannya, ladang tersebut memang sempat menjadi asal-muasal kekayaan dan kebesaran keluarga mereka. Namun, seperti kena kutuk, entah sudah berapa generasi belakangan, ladang tersebut tidak lagi menumbuhkan apa-apa. Sekarang, giliran Lian muda yang mewarisinya. Seluruh keluarga Li mengasihani suramnya masa depan sekaligus bersyukur bukan mereka yang harus mengurusi ladang itu. Meski demikian, Lian berangkat dengan semangat ke ladangnya. Dengan mata kepala sendiri, ia memastikan betapa tandus dan berantakannya keadaan ladang tersebut. Namun dengan tersenyum lebar ia berkata, "Hai, ladang, kau bukan tanah terkutuk, tapi kebanggaan dan pusaka keluarga besar Li. Sekarang kau boleh saja mandul, tapi aku bisa melihat betapa meriahnya kehidupan di atasmu nanti." Dari saat itu, An mulai bekerja. Ia menggarap ladangnya, mengeluarkan batu-batu dari tanah, memupuki, dan mengairinya. Walau berkali-kali usahanya gagal, ia tidak putus asa. Ia berkonsultasi dengan para ahli pertanian dan perkebunan, serta menggunakan teknologi terbaru. Bertahun-tahun kemudian, kerja keras An akhirnya membuahkan hasil. Ladangnya mengeluarkan hasil berlimpah, bukan hanya satu jenis tanaman seperti dahulu kala, tetapi juga berbagai macam jenis buah-buahan. Seperti ladang di atas, di suatu titik hidup kita, ada kalanya kegagalan dan penilaian orang lain membuat kita kehilangan keberhargaan diri. Kita pun mulai memandang buruk diri sendiri dan kehilangan keberanian untuk melakukan sesuatu. Namun, sebagai pemilik hidup kita, Tuhan melihat kita dengan cara yang berbeda. Sebagai pemilik ladang yang baik, Dia pun tidak akan pernah menyerah atas hidup kita. Kegagalan ataupun kemunduran adalah bukti betapa kita membutuhkan Tuhan dan penanda bahwa kita perlu berusaha lagi dengan cara yang berbeda.
dengan caranya Tuhan. Bergaul intimlah dengan Tuhan dan turuti apa yang Dia inginkan dari kita. Bagaimanapun, kita tidak bisa menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan kalau tidak berakar dalamnya. Inilah rahasia kelimpahan itu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.